Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya Adam. Kali ini saya akan membawakan berita terpanas atau hot news hari ini. Terdapat sekelompok mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Mereka hendak membuat video terkait sewa menyewa rumah atau kontrakan. Namun, dalam video tersebut banyak sekali kericuhan yang terjadi. Bersama dengan bestie saya, Nana yang akan melaporkan kejadian di tempat. Nana dipersilahkan untuk mengenalkan anak-anak ini. Ya, terima kasih, bestiku Adam. Yang pertama itu ada Mosyaifa dengan NIM 417. Kemudian ada Wikrama Wardani Haryono Putri dengan NIM 425. Dilanjutkan dengan Novalita Ratu Karunia Adi Zabar dengan NIM 427. Kemudian ada Desinta Putri Natasha dengan NIM 433. Udah sepertinya? Oh, ternyata ada lagi. Yang terakhir ada Rima Ratna Palupi dengan NIM 444. Udah gitu doang Adam, aku balikin ke kamu. Ya ampun Nana, ya udah deh gak perlu pakai lama. Baiklah pemirsa, silahkan menonton video berikut ini. Assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam. Saya mau nanya yang pemilik rumah ini gimana ya? Oh itu rumahnya Ibu Rima. Rumahnya ada di Jalan Coklat nomor 1 itu Bu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Pagi Ibu. Apakah ini itu dengan Ibu Rima? Ya, dengan saya sendiri. Ada apa ya Bu? Saya mau bertanya tentang rumah yang disewakan di nomor A232. Apakah benar itu Ibu? Oh iya Ibu, mari masuk dulu. Silakan Ibu. Terima kasih sebelumnya Ibu. Perkenalkan saya Ikrama. Saya di sini menanyakan harga sewa rumah di saya. Oh ya, jadi benar yang rumah saya di nomor 32 itu saya sewakan. Nah, kebetulan rumah saya yang itu tuh lokasinya strategis, jadi saya hargain 40 juta per tahunnya Ibu. Loh, nggak kemahalan kan Ibu? Karena yang pengetahuan saya ya, dengan harga sewa di harga sewa di rumah itu masih rendah gitu Bu. Kalau saya tawarkan jadi 33 juta, itu bagaimana ya? Mohon maaf Ibu, untuk harga segitu itu terlalu murah, dan untuk 40 juta menurut saya itu dengan rumah saya itu dekat dengan fasilitas umum, juga strategis banget ya. Dan juga luasnya itu 500 meter persegi, jadi menurut saya wajar dengan harga segitu. Betul Ibu, bagaimana kalau saya membayar 38 juta per tahun dan saya sudah begitu. Baik Ibu, saya setuju dengan harga 38 juta, tapi Ibu bayar DP-nya 8 juta ya, dan sisanya saya kasih keringanan dengan 3 kali cicilan pembayaran. Baik, saya setuju dengan ketentuan itu. Mari kita buat perjanjian seperti tersebut. Baik, Ibu Rima dan Ibu Wikrama, Ibu sekalian menghadap saya selaku notaris dikarenakan Ibu membuat perjanjian sewa menyewa. Apakah benar? Benar Ibu. Dari perjanjian ini Ibu Wikrama membayar 8 juta dengan uang muka, kemudian sisanya itu 30 juta dengan cicilan 3 kali senilai 10 juta per 4 bulannya. Apakah Ibu sanggup? Sanggup. Baiklah, Ibu Rima dan Ibu Wikrama, silakan tanda tangan perjanjian ini.
Baiklah, dengan demikian perjanjian sewa menyewa ini sah ya, Ibu-ibu. Terima kasih Ibu. Kok sampai sekarang belum ada pembayaran kedua ya dari Bu Wikrama? Padahal udah melewati jatuh tempo. Saya coba telepon aja deh. Kok nggak dijawab ya? Masih belum ada jawaban. Saya beberapa kali hubungin ibu, tapi nggak dijawab. Kenapa ya pembayaran kedua nggak dilakukan? Mohon maaf sebelumnya Ibu Lina, saya mohon maaf. Jadi mana ada kendala yang dimana usaha suami saya lagi ada bermasalah. Jadinya kita mangkrak buat membayar cicilan tersebut. Saya memohon kepada Ibu Lina untuk memberi jeda dan memberi waktu selama 2 bulan untuk saya bisa membayar cicilan tersebut. Nggak bisa Bu, 2 bulan itu lama. Saya juga sekarang butuh uang buat operasi suami saya. Tapi gimana ya Bu, suami saya juga lagi ada bermasalah gitu loh. Dan saya juga tidak bisa memaksakan gitu loh. Ya ibu usahakan dong. Suami saya juga sekarang sakit, butuh biaya operasi. Saya mohon pengertian dari Ibu Rima sebagai selaku pemilik rumah tersebut. Saya akan bayar kok Bu, benar saya akan bayar. Tapi tolong kasih saya jeda selama 2 bulan. Ya saya tahu Bu, ibu bakal bayar. Tapi kan sekarang posisi suami saya sakit, butuh uang buat operasi. Dan saya pun bingung harus bayar pakai apa kalau sekarang kondisinya suami saya lagi bermasalah Bu, seperti itu. Dan saya mohon pengertian dari Ibu Rima untuk memberikan jeda waktu selama 2 bulan tersebut. Saya janji kok saya akan bayar. Saya tidak akan mengingkar janji saya kok. Ya tapi 2 bulan itu lama banget Bu. Pokoknya dengan 2 bulan Pak, ibu sama Pak Saifah, cepatnya. ada yang ribut saya ini Pak. Ibu Rima sama Rima. Tolong kita saya jeda selama 2 bulan gitu loh. Kenapa ini? Kenapa? Ini loh Pak, nggak bayar uang sewa sama saya. Gini aja daripada berisik gak enak sama tetangga, mending selesaikan baik-baik. Mari kita kondisikan gimana gitu, kayak bicara baik-baik dan kalau keributan di antara kalian. Gimana? Sebelumnya mohon maaf ya Pak, saya di sini juga datang itu baik-baik. Saya juga meminta keringanan kepada Ibu Rima, yang dimana Ibu Rima tidak setuju dengan apa yang saya katakan. Soalnya saya juga lagi butuh uang Iya, Pak. iya, gini aja. Mari kita duduk bicara sama-sama. Saya bersedia kok menjadi mediator dari kalian semua. Mending masalah ini kita selesaikan secara mediasi saja daripada kalian berbuat kayak ini gak enak jadi bersama. Setuju? Jadi begini, saya kan selaku RT di kompleks ini, jadi saya tadi itu dengar dari tetangga itu di memanggil karena ada keributan di sini. Antara ibu sama ibu. Ini kenapa ya? Kronologi awalnya itu kenapa? Ini kan kita di sini diselesaikan secara mediasi dan saya siap untuk mediasi. Silakan jelaskan kronologi awalnya. Jadi gini Pak, kan Ibu Wikrama ini sewa rumah pada saya. Nah, dia tuh awalnya DP 8 juta, soalnya kan harganya 38 juta ya Pak. Nah, terus selanjutnya sisanya tuh saya kasih keringanan buat jadi 3 kali cicilan, jadi 10 juta. Nah, pembayaran awal tuh dia bayar Pak, tapi yang kedua ini udah melewati batas waktunya. Saya juga sekarang lagi butuh uang buat operasi suami saya. Makanya saya tadi kesel sama dia Pak, soalnya nggak bayar-bayar. Terus dari Ibu Kira sendiri kenapa sempat lalai untuk membayar cicilannya? Mohon maaf ya Bapak, saya di sini bukan melalaikan, bukan lali, bukan apapun lah intinya. Tetapi di sini karena kondisi keuangan suami saya tidak stabil dan usaha suami saya juga lagi ada bermasalah, saya memohon keringanan untuk Bu Rima memberi jeda atau menambah waktunya selama 2 bulan. Saya akan bayar kok Pak, benar-benar saya akan bayar. Saya nggak akan lari, saya karena dari mana saya sudah berjanji kepada Ibu Rima.
Oh, jadi usulan dari Ibu Ikrama sendiri ini ingin menambah waktu sekiranya 2 bulan. Iya. Dan bagaimana Ibu Ikrama? Setuju kan? Saya kurang setuju Pak, soalnya ya saya sekarang butuh uang buat biaya operasi suami saya. 2 bulan itu lama Pak, masa iya suami saya dioperasi musuh 2 bulan? Sebelumnya mohon maaf ya Bu, bukan saya untuk menghindar ataupun gimana, saya akan bayar, benar-benar saya akan bayar. Tetapi saya mohon perlindungan kepada Ibu, karena kondisionalnya sekarang keuangan suami saya lagi tidak stabil, dan saya pun bingung harus bayar pakai apa sekarang. Saya pun kalau ada uang hari ini saya akan bayar sudah, tapi posisinya saya benar-benar tidak megang apapun. Apa gini aja? Kan ini sama-sama meminta keringanan dong. Jadi kan kita sudah mendengar kronologi dari masing-masing pihak. Dari Ibu Ikrama sendiri sedang mengalami kebangkrutan dari usaha suaminya, sehingga Ibu Ikrama jadi lalai atas tanggungan cicilannya itu. Nah, dari Ibu Rima itu sendiri, Ibu Rima juga butuh uang untuk periksa suaminya yang lagi sakit, dan itu pun sudah menjadi kewajiban Ibu Rima juga untuk menagih sisa cicilannya dari Ibu Ikrama. Nah, mungkin ada usulan dari Ibu Rima ataupun Ibu Ikrama untuk usulan. Mungkin ini juga Pak, dikarenakan dari Bu Rima tidak bisa menerima tawaran jeda 1 bulan, saya meminta waktu selama 1 bulan kepada Ibu Rima. Saya benar-benar akan mengusahakan dan akan membayar cicilan tersebut yang dari mana saya mungkin akan membayar. Gimana Ibu Rima atas waktu 1 bulan yang diusulkan oleh Ibu Rima? Untuk 1 bulan ya saya terima, tapi saya mau ada bunga 10% ya. Mungkin dengan adanya bunga 10%, saya setuju Pak, karena dengan adanya dikasih jeda waktu itu saya sudah terima kasih kepada Ibu Rima karena sudah meringankan dan memberikan saya keringanan untuk mencari uang untuk bayar cicilan. Berarti 1 bulan nanti ibu bayar 11 juta ya, soalnya kan 1 kali cicilan itu 10 juta, nah kalau 10% itu 1 juta, jadinya 11 juta ya Bu. Baiklah, saya setuju, saya akan membayar cicilan yang tertunda beserta bunganya 10% dalam waktu 1 bulan. Jadi kesepakatan Ibu Rima ini yakni nambah waktu 1 bulan dari Ibu Rima sendiri dan dikenakan bunga sebesar 10%. Dan itu juga masuk akal karena atas kelalaiannya Ibu Rima itu sendiri juga. Benar Pak, saya pun sebenarnya tidak ada berniat untuk melalaikan tanggungan. Saya membayar cicilan tersebut kepada Ibu Rima, tetapi ya karena kondisionalnya keluarga saya lagi ada masalah, saya mungkin mengaku salah. Jadi kalian sudah pada sepakat ya atas 1 bulan dan bunganya itu 10%. Sepakat Pak. Nanti kita langsung bikin surat perjanjian baru ya. Baik Pak. Saya harap di selesainya masalah ini Ibu Rima ataupun Ibu Ikrama dalam kelanjutan nantinya tidak mengalami yang seperti yang tadi itu, karena apapun masalahnya itu harus diobrolkan baik-baik. Kalau tidak mengenal, mintalah pihak ketiga untuk menengahi atas masalah tersebut. Saya terima kasih dok RT yang telah mengenai permasalahan kita, karena saya pikir pun kalau tidak ada Bapak nanti masalah akan lanjut. Terima kasih. Jadi dari video tersebut dapat kita ketahui bahwa proses negosiasi ini dapat terjadi di dalam proses tawar-menawar para pihak untuk mencapai suatu kesepakatan. Nah, negosiasi ini akan mempengaruhi isi dan pelaksanaan kontrak. Bila mana para pihak menerapkan strategi dan tahapan yang benar, maka akan memberikan suatu perlindungan hukum, kepastian hukum, dan mencerminkan keadilan yang seimbang bagi kedua belah pihak. Nah, dalam video tersebut terdapat
dua proses negosiasi, yaitu proses negosiasi positif dan proses negosiasi negatif. Nah, dalam video negosiasi positif ini ditandai dengan para pihak negosiasi yang hendak mencapai suatu kontrak yang bersifat kerjasama. Hal ini ditandai dengan Ibu Wikrama dan Ibu Rima ini yang sedang melakukan negosiasi sewa menyewa rumah yang terletak di Jalan Bunga Matahari nomor 24 Kota Malang. Dengan adanya negosiasi tersebut terdapat kesepakatan mengenai harga dan syarat. Kemudian hasil dari kesepakatan tersebut Ibu Wikrama dan Ibu Rima ini langsung membuat suatu perjanjian secara resmi di hadapan notaris. Kemudian dari negosiasi negatif. Negosiasi negatif ini ditandai dengan para pihak negosiasi yang hendak mencapai suatu perdamaian. Hal ini bersifat negatif dikarenakan melalui negosiasi ini seseorang ini hendak mengakhiri suatu perselisihan atau sengketa yang terjadi. Hal ini ditandai dengan Ibu Wikrama yang tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran. Dengan adanya keterlambatan tersebut, kedua belah pihak ini semakin memanas dan sempat terjadi keributan. Kemudian Bapak Syaifah selaku RT dan selaku mediator dalam video tersebut menyarankan melakukan mediasi hingga tercapainya suatu kesepakatan baru, yaitu suatu perdamaian. Mungkin sekian kesimpulan dari video yang bisa diambil.